buang air kecil itu pas di ulat tersebut. Di atas ulatnya? Ya, di atas ulatnya. Nah, singkat cerita, buang air udah selesai, itu tiba-tiba seketika itu nggak tempo lama, langsung itu kejadian. Ini mohon maaf sekali ya, kemaluan saya itu nyaris hilang. Nyaris hilang? Ya, betul sekali. Jadi gini Mas, di Curug itu ada yang saya dengar itu ada bayi menangis. Suara bayi menangis? Ya. Ada kambing yang bunyi. Ya. Ada wanita yang menangis. Ada lelaki yang tertawa. Pokoknya itu di situ rame sekali Mas. Itu suara itu bunyi bersamaan Dan anehnya lagi gini Mas, di situ ada wanita berpayung merah, setengah bayal. Kalau manusia itu kurang lebih umurnya itu 40 tahun lah Mas. Itu wanita. Jelas raut wajahnya jelas. Kalau raut wajahnya nggak begitu jelas. Lalu, Pak, apa kabar saudara-saudara? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mengulas tentang pengalaman pribadi dari seorang narasumber kita yang mungkin bisa menjadi cerita yang sangat menarik pada episode kali ini. Kali ini kita sudah bersama narasumbernya langsung. Menurut cerita Mas Ramadan ini, beberapa kali sering mengalami kejadian mistis. Lalu apa saja yang Mas Ramadan alami selama dia mengalami kejadian mistis? Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ramadan dan umur saya 31 tahun. Memang dari pengalaman saya pribadi sudah 3 kali mengalami beberapa kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang di luar akal sehat atau di luar logika pada manusia pada umumnya. Pada tahun 98, waktu itu saya masih berumur 8 tahun. Itu saya mengalami kejadian yang mungkin bisa dibilang jarang ya teman-teman semuanya itu mengalami. Waktu itu pas saya umur 8 tahun, di bulan Agustus, tanggalnya itu saya masih lupa ya Mas ya, tanggalnya lupa, tapi saya masih ingat sekali itu bulan Agustus ya. Iya, bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Waktu itu kebetulan saya masih SD dan liburan sekolah ya. Ya, waktu itu saya ikut orang tua saya itu ke ladang, istilah orang sini menyebutnya itu ikut ngalas ya Mas. Ya. Terus di situ itu saya mengalami kejadian yang sungguh terkesan sekali sampai saat ini. Jadi seperti ini Mas, saya jelaskan yang dari awal ya Mas ya. Itu ada ulat bulu itu ya Mas, ulat bulu kecil-kecil itu ya. Bulu ya. Ya, ulat bulu itu mungkin ada beberapa itulah, 10 apa lebih itu ya. Itu di atas pohon talas, daun talas ya. Daun talas itu ada ulat
bulu yang kecil-kecil itu. Dan namanya anak kecil itu kan masih semblotongan ya Mas ya. Itu saya semblotongan itu maksudnya ya sewenang-wenang lah, seenaknya ya betul sekali, seenaknya. Jadi ini mohon maaf sekali nih, saya itu buang air kecil itu pas di ulat tersebut, di atas ulatnya ya, di atas ulatnya. Singkat cerita, buang air udah selesai, itu tiba-tiba seketika itu nggak tempo lama, langsung itu kejadian. Ini mohon maaf sekali ya, kemaluan saya itu nyaris hilang, Mas. Nyaris hilang Ya. Itu hilangnya itu langsung seketika berarti Mas, langsung seketika hilang Ya, itu langsung, cuman kan tidak sepenuhnya hilang. Bisa dibilang itu kayak gini Mas, ibarat kalau dipersenin gitu ya Mas ya, ukuran yang tadi 100% itu tiba-tiba menjadi hanya 25%. ya. Istilah orang sini itu mengkeret gitu Mas. Ya. Lalu berapa lama Anda mengalami kejadian seperti itu Mas? Dan reaksinya itu seperti apa rasanya? Iya, untuk kejadian itu berulang-ulang Mas. Jadi istilahnya gini, pas habis kejadian itu setengah jam itu pulih semula Mas. Kembali semula Iya, setengah jam, dalam waktu setengah iya, jam. dalam waktu setengah jam. Habis itu saya kan pulang. Akan tetapi esokan harinya itu kumat lagi seperti itu lagi Mas. Iya. Untuk rasanya itu menurut saya itu dulu nggak sakit ya Mas, cuman Merasa aneh. bukan ini kayak pegel sama kesemutan itu Mas, rasanya seperti itu. Lalu yang orang-orang di sekitar Anda itu gimana Mas? Ya, Apa Anda meminta pertolongan atau gimana? kalau pertolongan itu udah pasti ya Mas, soalnya kan panik yang jelas itu ya. Jadi untuk respon tetangga itu ya pada kaget lah, soalnya itu kan bisa dibilang belum pernah ada yang mengalami kejadian seperti itu kan. Makanya jadi semua istilah tetangga-tetangga itu pada heran lah, soalnya itu kan bisa dibilang itu nggak masuk akal ya, memang nggak masuk akal, cuman ya itulah yang saya alami ya. Lalu ketika itu Anda bersama siapa Mas waktu kejadian itu? Itu sama orang tua saya. Orang itu tua. Iya, orang tua itu ada bapak sama ibu juga ikut pas melihat kejadian tersebut. Menangis, merasakan itu langsung menangis. Orang tua ya? Ya. Saya pribadi. Ya, pribadinya. Ya itu jelas sama menangis, terus digendong sama orang tua. Iya, soalnya kan orang apa istilahnya itu, orang masih kecil itu kan juga panik ya. Saya juga panik itu Mas. Lalu setelah kejadian itu tuh sampai Anda sembuh itu sampai butuh berapa waktu Mas? Itu nggak spontan itu langsung sembuh itu Mas. Ya. Kurang lebih itu ada 1 bulanan lah. 1 bulan. Ya cuman itu kumat sembuh. Berarti gini istilahnya itu di waktu-waktu tertentu itu kumatnya. Waktunya itu waktu seperti jam berapa atau? Itu nggak bisa diprediksi itu Mas, nggak bisa ditentukan. Kadang-kadang pas bangun tidur udah ngalami seperti itu. Ya. Kadang-kadang juga pas waktu habis maghrib itu juga ngalami seperti itu lagi. Ya. Iya seperti itu. Iya. Lalu reaksi keluarga Anda setelah kejadian itu apa yang keluarga Anda lakukan? Semisal pergi ke tempat orang pintar atau gimana Mas cara mengobatinya Mas? Oh iya, jadi dulu gini Mas, kebetulan sekali saya itu kan masih ngaji ya Mas. Jadi kebetulan sekali guru ngaji saya itu mengetahui kejadian tersebut, dan akhirnya
alhamdulillah itu istilahnya itu di ikhtiar lah, Iya. ikhtiar sama guru ngaji saya itu dibacain doa lah istilah zaman dulu itu, alhamdulillah jadi sembuh total itu mas. Sembuh total. Iya, alhamdulillah sekali. Tapi sebelum guru ngaji saya mengetahui kejadian ini, keluarga saya itu udah beberapa kali Meminta pertolongan. iya meminta pertolongan itu dari paranormal lah, dari orang pinter lah, udah kemana aja itu mas. Akan tetapi tidak semudah itu sembuh. Akhirnya saya ketemu dengan guru ngaji saya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya diberi kesembuhan sampai saat ini mas. Lalu kenapa orang tua dulu nggak pergi ke dokter itu, kenapa mas? Oh gini mas, soalnya dari awal kejadiannya aja itu sudah tidak masuk akal ya. Apalagi zaman dulu itu kan masih terlalu percaya sama hal yang sedemikian ya mas. Jadi gaib ya, Mas. iya, jadi tidak mungkin lah bawa ke dokter gitu mas. Itu kan kejadian yang pertama mas. Iya. Lalu kejadian apa lagi yang jenengan alami selama hidup jenengan ini? Oh ya, itu yang pertama ya mas. Jadi yang kedua itu masih di alas yang Sama. sama itu mas. Tapi kejadiannya itu sudah 10 tahun yang 10 tahun ya, dari 10 tahun pertama. ya. Jadi 10 tahun ke depan. Kalau tidak salah itu tahun 2008. Ketika itu saya posisinya itu lagi nyiram mas, nyiram tanaman itu mas. Tanaman. Ya. Lagi kemarau berarti mas. Iya, Musim itu kemarau. posisinya musim kemarau. Jadi saya itu ada ditemenin 4 orang. Kebetulan lagi nyiram bareng ya mas. Iya. Pas waktu itu sekitar jam 1:30 malam. Malam. Kebetulan kondisi air itu kan lagi lumayan susah mas. Iya. Jadi terpaksa kita ngelembur bareng-bareng. Soalnya kan ada temen juga yang ikut nyiram juga mas. Iya. Jadi kejadiannya itu pas jam 1:30 malam. Itu di curugnya pusat curug itu ya mas, curug Kerasak itu ya. Namanya Curug Kerasak. Iya, itu namanya curug Itu Kerasak. kejadian waktu umur berapa kira-kira mas? Bentar. Itu berarti 18 tahun mas. 18 tahun. Iya, 18 tahun. Lanjut, silakan. Berarti di curug Kerasak itu saya mendengar tapi mendengar kejadian-kejadian ya. Ya, suara-suara aneh gitu. Ya, betul sekali. Jadi gini mas, di curug itu ada yang saya dengar itu ada bayi menangis. Suara bayi menangis. Ya. Ya. Ada kambing yang bunyi. Ya. Ada wanita yang menangis. Ada lelaki yang tertawa. Pokoknya itu di situ Rame sekali mas. Itu suara itu bunyi bersamaan. Bunyi bersamaan, dan anehnya lagi gini mas. Di situ kan ada 4 orang ya sama teman-teman pas bareng itu. Bisa disebutkan namanya teman mas? Bisa. Itu yang pertama kakak saya sendiri itu Kang Sino. Iya Pak Sino. Pak Sino ya. Yang kedua Pawit Irtanto itu. Ya. Yang ketiga Muntako itu. Iya. Ya. Itu semuanya itu mendengar itu mas, dengan jelas ya, dengan jelas itu. Makanya kita sebenarnya itu takut gitu. Akan tetapi ya gimana lagi mas, soalnya kebutuhan tanaman itu kan ya Harus lebih penting. Iya, lebih penting mas. Makanya ya udah nggak masalah lah. Yang penting kita nggak mengganggu sama dunianya mereka kan. Insya Allah mereka juga tidak mengganggu ya. Itu kejadiannya berapa lama mas? Kisaran berapa lama? Kurang lebih itu ada 5 menitan lah mas. 5 menit. 5 menitan itu. Dengan jelas suara gemuruh. Sangat jelas ya. Seperti di pasar gitu ya mas. Persis di pasar. Pasar itu pas Lagi rame-ramenya itu ya. seperti itu. Ya.
waktu kejadian suara itu apakah ada penampakan juga mas? Atau interaksi-interaksi lain, misal apa? Reaksi Anda bagaimana? Gitu. Kalau penampakan alhamdulillah nggak ada ya. Cuman reaksi yang jelas itu kita itu ketakutan lah ya, merinding yang jelas itu sudah pasti itu. Tapi alhamdulillah kalau penampakan tidak ada. Itu posisi 4 orang itu berjejer semua mas dengan mas? Iya, berjejer. Ya kebetulan kan, ya kebetulan kita bikin api seperti ini ya mas ya. Ya. Jadi soalnya posisi jam 1:30 malam itu kan dingin. Selain dingin juga sangat sunyi itu mas. Ya, makanya suara apa aja walaupun suara kecil itu sudah pasti terdengar ya mas. Ya, benar, mas. Apalagi kalau yang saya dengar itu tidak kecil tapi sangat jelas itu loh mas. Ramai gitu mas. Ramai sekali itu. Padahal kondisinya malam dan jauh juga dari pemukiman warga kan. Iya. Itu kan kondisi di lahan kosong. Ya, jauh dari pemukiman warga. Iya, jauh sekali. Suaranya ramai seperti itu. Iya. Anehnya seperti itu mas. Makanya saya juga heran. Ya bukan heran, tapi sudah jelas lah kalau itu mungkin ada interaksi dari dunia lain seperti itu mas. Setelah kejadian itu nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh mas di daerah Curug Kerasak itu mas? Itu sudah tidak ada lagi mas. Jadi jam 1:30 itu kan pas kejadian itu. Jadi setelah itu kita mau tidak mau kan, soalnya posisi selang yang kita buat ngecor itu kan udah waktunya kita pindah ya mas. Maka dari itu kita berani tidak berani itu kan harus saling pisah ya, saling pisah, kita saling menyelesaikan masing-masing urusannya kan. Iya. Jadi habis itu alhamdulillah tidak ada kejadian yang lebih dari itu, enggak ada mas. Ini jangan pas berkumpul itu di gubuk atau di mana mas kejadian mas? Atau biasa nggak ada duduk di tempat biasa? Itu di gubuk mas. Iya di gubuk. Iya. Ya. Cuman posisi gubuk itu kan terbuka, nggak ada pagar, nggak ada apa. Cuman atap saja itu mas. Ya. Lalu setelah itu kejadian apa lagi yang Mas Ramadan alami? Oh ya, ini kan yang kedua ya mas. Saya cerita lagi yang ketiga kalinya. Cuman ini sudah sangat lama lagi itu. Mungkin bisa dibilang itu setelah kejadian yang pertama itu mas. Setelah kejadian pertama? Iya. Berarti waktu Anda juga masih kecil ya mas? Iya, itu yang kejadian pertama kan tahun 98 ya. Kalau yang ketiganya ini yang akan saya ceritakan ini kejadian pas tahun 2001. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Iya, umur saya itu kalau tidak salah itu pas 11 tahun. Posisi itu waktu sekolah itu kan ada istilahnya itu jam pelajaran olahraga ya mas. Iya, olahraga itu jam 11 siang. Posisi saya itu lagi main bola sama teman-teman. Itu di mana mas? Itu di lapangan ini, lapangan Pulau Sari. Iya, lapangan Pulau Sari. Ini dekat juga sama Curug Kerasak, masih dekat ya? Iya, kurang lebih sekitar setengah kilo kalau nggak salah. Setengah kilo. Ya setengah kilo. Cuman itu kan di lapangan itu kan ya bisa dibilang rame mas. Karena kan posisi lapangan itu juga sebelahan sama desa, permukiman warga ya, betul sekali. Ketika itu jam 11 siang kebetulan sekali posisi apa ini namanya, posisi siang itu lagi hujan akan tetapi hujannya itu tidak terlalu deras lah, gerimis lah bisa dibilang gerimis. Posisi lapangan itu kan sangat licin ya mas. Ya. Jadi pas saya main bola, tiba-tiba kan yang namanya main bola itu kan pasti kita ada dorongan dari senggolan dari lawan, dari teman sendiri juga bisa itu. Pas saya senggolan dari lawan itu tiba-tiba kan saya terjatuh mas. Ya. Terjatuh, tapi anehnya ini mas,
Kalau terjatuh itu kan seharusnya ya, kalau pingsan atau gimana ya masih di tempat yang sama lah ya. Tapi anehnya gini Mas, pas saya posisi jatuh bisa dibilang pingsan lah, soalnya saya sendiri juga hilang kesadaran ya. Nah, temen aku itu pada lihat semuanya, pada lihat saya itu, katanya orang saya juga nggak terlalu sadar ya, katanya itu saya itu berjalan ya. Nah, padahal posisi saya tuh nggak sadar itu loh Mas. Tapi teman saya itu bilangnya saya itu berjalan sendiri. Nah, habis itu tiba-tiba itu Mas, tiba-tiba itu saya sadar pas di depan pintu rumah. Tahu-tahu sudah di depan pintu rumah. Iya, pintu rumah. Padahal teman-teman saya satu pun nggak ada yang ngantar saya. Tapi anehnya saya mungkin berjalan sendiri tanpa saya sadar ada di rumah. Di dalam halusinasi waktu itu ya mirip mimpi lah Mas. Seperti Mimpi itu. Terus apa yang terjadi di dalam halusinasi Anda itu? Ya, di dalam halusinasi itu kayak mimpi ya Mas. Jadi gini, pas saya seingat saya di perjalanan itu kalau ke lapangan kan itu lewat jembatan Lak namanya ya. Jembatan Lak. Iya, jembatan Lak itu. Di situ ada wanita berpayung merah, setengah baya. Kalau manusia itu kurang lebih umurnya itu 40 tahun lah Mas. Itu wanita. Jelas raut wajahnya jelas. Kalau raut wajahnya nggak begitu jelas. Lalu pakaiannya? Kalau pakaiannya itu waktu itu pakaiannya itu kalau nggak salah warna biru. Warna biru cuman akan tetapi wajahnya itu sulit gini loh dijelasin, itu saya nggak bisa jelasin. Cuman yaitu sosoknya itu wanita berpayung, payungnya warna merah, pakaiannya itu biru, cuman birunya itu nggak mencolok, birunya itu apa istilahnya ya, biru mentah ya. Di jalan, posisinya itu jalan. Seingat saya itu dari atas kan ke bawah kan, soalnya kan menuju pulang kan, kalau ketempuran kan ke bawah ya. Sosok tersebut itu jalannya ke atas, naik papasan ya. Cuman dianya itu gini loh Mas, nengok saya gini, tapi dianya diem, nggak tertawa nggak apa, diem ya. Rambutnya panjang atau kalau rambutnya saya nggak bisa menjelaskan, soalnya itu kayak mimpi loh Mas, kayak mimpi, persis mimpi itu. Tapi tahu-tahu Anda di rumah Anda ya, tiba-tiba setelah saya apa istilahnya itu kepeduk ya, apa namanya, papasan. Iya, itu selang beberapa udah apa ini, udah kepeduk kayak gini. Tiba-tiba tuh saya sadar langsung di depan pintu rumah ya, itu kejadian yang saya bisa dibilang itu sangat-sangat tidak masuk akal. Itu yang bercerita Anda berjalan sendiri itu siapa Mas? Teman Anda? Berapa orang waktu itu? Waduh, itu semua teman saya juga. Bisa disebut nama juga? Bisa itu ada Ardi ya, Ardi Tempuran ya. Sama Heri juga seingat saya itu pas waktu itu ada. Jadi itu benar-benar menyaksikan kalau Anda itu sebenarnya sedang berjalan, tapi secara tidak sadar Anda itu di dalam alam bawah sadar Anda sebenarnya. Iya. Soalnya habis itu kan saya di depan rumah itu yang bukain pintu itu kan kebetulan pas ibu saya ya. Nah, ibu saya juga melihat lah, nggak bilang lagi, tapi melihat dengan mata kepala ya, bahwa saya itu habis dari lapangan itu sendiri, nggak ada yang ngantar, nggak ada yang apa. Dan teman saya juga itu satu pun nggak ada yang benar-benar itu fix loh Mas, fix nggak ada yang nganter itu loh.
Kalau keterangan teman Anda pulang bersama teman-teman bareng juga? Oh tidak mas, gini loh, pas saya kejadian jatuh pingsan itu kan, kata teman saya itu yang bilang itu Heri, yang bilang itu Heri, yang nolongin kan kebetulan Mas Heri lah ya. Itu bilangnya kayak gini, udah kalau kamu nggak bisa melanjutin permainan, kamu pulang saja. Pulang sendiri. Pulang sendiri. Kebetulan kan waktu itu masih jarang kendaraan ya mas. Jadi jalan kaki. Logikanya kan gini mas, di lapangan kan masih berjalan lah pertandingan lah ya. Pas walaupun sama bukan pertandingan resmi, walaupun itu istilahnya itu latihan lah ya. Akan tapi kalau pertandingan masih berjalan kan nggak mungkin lah kalau bubar, nggak mungkin kan. Nah itu Mas Heri yang bilang kalau aku suruh pulang. Tapi posisi pas waktu aku disuruh pulang aku sudah nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Lalu reaksi ibu Anda ketika Anda pulang sampai rumah itu gimana mas? Itu yang jelas sangat kaget lah mas. Posisi saya itu kan udah basah kuyup, penuh lumpur badannya ya. Nah, langsung seingat saya itu langsung ditanya, habis dari mana? Terus posisi saya itu lagi panik mas, maksudnya gini, baru saja sadar kan soalnya kejadian yang baru saya alami itu kan seperti mimpi, makanya sampai depan rumah itu kayak saya itu seperti orang yang baru bangun dari tidur itu kayak gimana itu mas, posisinya seperti itu ya. Yang jelas itu sangat kaget dan setelah saya dikasih minum air putih ya, saya baru menceritakan sama orang tua. Jadi tadi saya kan di lapangan kok kenapa tiba-tiba di depan pintu ya. Makanya anehnya gitu. Saya juga tanya sama ibu saya kan, tanya gini, saya siapa yang nganterin gitu. Nah ibu saya itu bilang gini, ya nggak ada kan kamu jalannya sendiri dari situ lah. Anehnya itu yang jadi kejanggalan saya, kejanggalan yang sampai saat ini saya masih bingung itu kejadiannya seperti itu mas. Lalu apa Anda menceritakan sosok wanita yang membawa payung kepada orang tua Anda? Itu saya ceritakan. Saya ceritakan semua dari awal kejadian. Langsung spontan Anda cerita? Iya, cerita semuanya. Makanya ibu aku itu langsung nyimpulin ya. Nyimpulin bahwa itu mungkin baru saja mengalami kejadian yang tidak masuk logika seperti itu. Lalu setelah Anda mengalami kejadian ini, pesan apa buat para pemirsa di rumah mas? Oh ya, ini untuk semua teman-teman yang ada di rumah, saudara-saudara dan dulur-dulur semua ya, bahwa sebenarnya itu dunia lain ya, dunia lain itu memang ada ya. Soalnya saya juga yang ngalamin itu ya. Jadi untuk teman-teman semua ambil sisi positifnya, jangan sembarangan. Kalau berbuat itu harus dijaga pakai peraturan. Dan yang paling penting untuk teman-teman semua, kalau mau berpergian aktivitas itu jangan lupa diawali dengan bacaan bismillah, minta perlindungan sama yang kuasa. Itu aja mas pesan-pesan dari saya. Ya, demikianlah sepenggal kisah misteri dari Mas Ramadan. Semoga bisa menjadi pesan yang bermanfaat untuk Anda. Dan bagi Anda yang mempunyai cerita-cerita horor tentang hidup pribadi Anda, maka silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ya, Mas, terima kasih Mas. Iya. Semoga diberikan kesehatan Mas. Ya, amin Mas.